Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tugas untuk memenuhi mata kuliah sistem terdistribusi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami dengan anggota Muhammad Romi Syahriar dengan NIM 2103010001, Ika Mustaqim dengan NIM 2103010142, Erin Fajri Nugraha dengan NIM 2103010033, Nurun Nisa dengan NIM 2103010014, Sri Agustina Dewi dengan NIM 2103010003. Setelah perkenalan, kita akan langsung ke materi kita. Yang pertama, penjelasan Ubuntu yang akan dijelaskan oleh saudari Nurunisa. Baik, terima kasih Saudari Sri. Saya Nurunisa dan di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi singkat tentang Ubuntu. Jadi, Ubuntu sendiri adalah salah satu proyek andalan Debian yang dikembangkan oleh Canonical Ltd. Sasaran awal Ubuntu adalah menciptakan sistem operasi desktop Linux yang mudah dipakai. Ubuntu dirilis setiap 6 bulan sekali sehingga sistem Ubuntu dapat terus diperbarui. Oke, setelah kita mengetahui apa itu Ubuntu, kita akan mengulas sejarah Ubuntu, jenis-jenis Ubuntu, dan kenapa memilih Ubuntu. Penjelasan ini akan dijelaskan oleh saudara Erin Fajri Nugraha. Baiklah teman-teman, marilah kita lanjut ke jenis-jenis Ubuntu. Yang pertama, Ubuntu Desktop. Ubuntu Desktop adalah versi Ubuntu yang dirancang untuk digunakan desktop atau laptop pengguna. Ini menyediakan antarmuka grafis atau GUI yang ramah pengguna yang dikenal sebagai Unity, sebelumnya GNOME. Ubuntu Desktop cocok untuk pengguna sehari-hari, termasuk developer perangkat lunak, dan menyertakan sejumlah besar aplikasi atau utilitas pra-install yang cukup banyak. Yang kedua, Ubuntu Server. Ubuntu Server dirancang untuk digunakan di lingkungan server, tidak memiliki antarmuka grafis bawaan dan lebih fokus pada pengelolaan melalui baris perintah. Cocok untuk menyediakan layanan seperti web hosting, database, atau server aplikasi. Dan yang ketiga, Ubuntu Cloud Computing. Ubuntu Cloud Edition adalah varian Ubuntu yang dioptimalkan untuk digunakan di lingkungan cloud computing. Ini dirancang agar dapat dengan mudah diimplementasikan dan dikelola di platform cloud seperti Amazon Web Service atau Microsoft Azure. Ubuntu Cloud Edition mendukung integrasi dengan teknologi cloud dan alat manajemen seperti OpenStack. Baiklah, sejarah Ubuntu. Ubuntu pertama kali dirilis pada 20 Oktober 2004. Semenjak itu, Canonical telah merilis versi Ubuntu yang baru setiap 6 bulan sekali. Setiap rilis mendapat dukungan selama 18 bulan untuk pembaruan sistem, keamanan, dan kesalahan atau bug. Setiap 2 tahun sekali, versi long-term support akan muncul di versi Ubuntu berikutnya. Alasan Ubuntu digunakan sebagai sistem operasi pada komputer adalah Ubuntu sering dipilih karena mudah digunakan, stabil, dan mendukung banyak perangkat keras. Ubuntu juga memiliki komunitas yang solid dan pembaharuan software yang reguler. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Antarmuka pengguna, paket dan repositori, dan terminal pada Ubuntu. Ini akan dijelaskan oleh saudara Ika Mustaqim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan antarmuka pengguna. Ubuntu menggunakan lingkungan desktop GNOME secara default, yang memiliki antarmuka yang bersih dan ramah pengguna. Namun, Anda dapat menginstal berbagai lingkungan desktop lain sesuai keinginan Anda. Selanjutnya, untuk paket dan repositori, Ubuntu menggunakan manajer paket bernama apt atau Advanced Package Tool untuk menginstal, menghapus, dan mengelola perangkat lunak. Anda dapat mengakses ribuan paket perangkat lunak melalui repository. Lalu, terminal pada Ubuntu. Sebagian besar pengguna Ubuntu menggunakan antarmuka grafis, tetapi terkadang diperlukan untuk bekerja dengan terminal. Ubuntu menggunakan terminal bash sebagai shell default. Lanjut ke instalasi aplikasi dan software, terus komunitas dan dukungan,
dan terakhir kustomisasi. Hal ini akan dijelaskan oleh Muhammad Dromi Syahriar. Baik, terima kasih Saudari Sri. Oke, untuk instalasi aplikasi dan software, Anda dapat menginstal perangkat lunak melalui Software Center yang memiliki berbagai aplikasi yang dapat diinstal dan mudah. Selain itu, Anda dapat menggunakan perintah apt untuk menginstal perangkat lunak melalui terminal. Selanjutnya, komunitas dan dukungan. Ubuntu memiliki komunitas yang besar dan beragam, serta banyak sumber daya dukungan online seperti forum, wiki, dan panduan. Canonical juga menyediakan dukungan berbayar untuk perusahaan dan pengguna yang memerlukan tingkat dukungan yang lebih tinggi. Untuk kustomisasi, Ubuntu dapat disesuaikan dan Anda dapat mengubah tampilan dan perilakunya sesuai dengan referensi Anda. Setelah mendengar materi tadi, kesimpulannya Ubuntu adalah proyek dari Debian yang dikembangkan oleh Canonical Ltd yang pertama kali dirilis pada 20 Oktober 2004. Jenis-jenis Ubuntu diantaranya ada Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, dan Ubuntu Cloud Computing. Keuntungan Ubuntu sangat banyak, diantaranya mudah digunakan, stabil, dan mendukung berbagai jenis perangkat. Ubuntu juga bisa disesuaikan, seperti mengubah tampilan dan perilakunya sesuai dengan keinginan. Baiklah guys, kali ini kita akan menginstal sistem operasi Ubuntu Desktop versi 18 LTS. Saat ini, kita berada di sebuah halaman website yang memberikan kita file Ubuntu versi 18. Pada halaman ini, terdapat banyak versi untuk Ubuntu. Dan kita akan pilih Ubuntu versi 18.04.6 Desktop AMD 64.ISO. Lalu kita klik dan tunggu sampai proses download selesai. Ukuran dari Ubuntu ini adalah sekitar 2.3 GB. Ini adalah tampilan utama dari software atau tools pada VirtualBox. Di sini ada New, Add, Setting, dan Start. Untuk menginstal yang baru, kita klik New, yaitu bintang berwarna biru. Muncul tampilan jendela baru. Kita masukkan nama. Dan untuk nama ini bebas ya. Tapi kali ini kita akan memasukkan nama Ubuntu Desktop 18 LTS. Kemudian kita klik ISO image, pilih other, dan kita cari di mana file Ubuntu yang kita download tadi. Lalu kita klik file Ubuntu tersebut dan klik tombol open. Maka file Ubuntu tersebut telah dimasukkan ke VirtualBox. Setelah itu kita klik tombol next. Dihadapkan dengan jendela baru, kita diminta untuk memasukkan username, password, hostname, dan domain name. Dan untuk username di sini, kita akan memakai nama Ubuntu 18. Dan untuk password, disarankan untuk password yang mudah diingat. Seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan tulis kembali password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan untuk hostname di sini, kita hapus spasinya saja. Dan untuk domain name dibiarkan seperti itu. Klik tombol next.
Pada tampilan jendela ini, kita diminta untuk mengatur jumlah RAM atau base memory dan juga CPU dari sistem yang akan kita install. Untuk base memory bawaan di sini adalah 2048 MB atau sekitar 2 GB-an. Dan akan kita atur ke 4096 MB atau sekitar 4 GB-an. Nah, base memory ini tergantung kebutuhan kita, kapasitas kebutuhan kita. Lanjut ke prosesor. Prosesor akan kita atur ke 4 CPU atau 4 core. Kemudian kita klik tombol next. Pada jendela virtual hard disk, kita akan memilih create a virtual hard disk now. Secara default, kapasitas hard disk yang diberikan adalah 25 GB. Namun, kita bisa merubahnya. Tapi, pada penginstalan kali ini, kita biarkan saja 25 GB, kemudian klik tombol next. Dan tampil jendela dari kesimpulan spesifikasi yang kita atur pada jendela-jendela pengaturan sebelumnya. Dapat kita lihat pada jendela ini menampilkan spesifikasi hardware dan jumlah hard disk pada sistem ini. Seperti username, hostname atau domain name. Dan setelah itu kita klik finish. Kita tunggu sampai booting ketampilan penginstalan sistem operasi Ubuntu ini. Dapat kita lihat, pada kanan atas terdapat persentase powering VM up dan pada sidebar kiri statusnya running, yang menunjukkan Ubuntu sedang berjalan. Kemudian, kita klik show untuk menampilkan tampilan Ubuntu. Masuk pada tampilan Ubuntu, kita diminta untuk memasukkan nama komputer, username, dan password. Di sini bebas untuk memasukkannya, dan jangan lupa untuk password. Password akan terus diperlukan untuk login dan saat ingin menginstal beberapa software. Di sini kita akan menentukan bla 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 bla. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Ini cukup memerlukan banyak waktu, jadi harap untuk bersabar ya.
deh. Soalnya SS. Dasarnya nih ya teh. SS. Mau di bawah nggak? Nah, baiklah teman-teman, ada error sedikit tapi itu hal lumrah. Cancel control like. Kalian lihat di sini control box, capture ya. Kita tunggu sebentar teman-teman. Ini adalah tampilan loading screen dari Ubuntu yang telah kita install tadi. Baiklah, tunggu sebentar. Nah, kemudian kita masuk ke Ubuntu ya, caranya dengan klik enter. Nah, masukkan password yang kita inputkan tadi atau kita buat tadi pas proses penginstalan. Masukkan 123 123 123. Kemudian klik enter atau sign in. Aduh, sorry teman-teman. Ada suara musik ganggu. Nah, ini adalah tampilan atau environment dari Ubuntu desktop yang kita install tadi. Kita klik next teman-teman, next, kemudian next lagi, send, kita pilih no saja. Sebetulnya ini tuh opsional aja sih, kita next saja. Sebentar. Setelah itu kita klik down. Nah, ini adalah tampilan dari Ubuntu desktop. Kita ke pengaturan ya teman-teman. Kita atur resolusi layarnya agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita klik mana nih? Woi, musuram. Device. Display. Klik resolusi. Ke 720. Nah, sini baca ChatGPT di laptop ini. Soalnya sekarang lanjutkan. Ram belakang ram. 720 tidak ada, kita pilih 1280 kali 800. Kemudian apply. Nah, segini cukup aja. Yes. Cukup 1280 kali 800 mungkin cukup ya teman-teman. Kemudian kita close. Nah, ini adalah tampilan dari Ubuntu desktop yang telah kita install tadi teman-teman. Kita atur lagi ke bawah sedikit, kita ke kanan. Itu dalam rumah. Maaf. Kita ke bawah sedikit lagi. Sedikit. Nah, cukup. Baiklah, ini adalah tampilan dari Ubuntu desktop. Banyak adalah aplikasi bawaannya untuk semua aplikasi yang sering digunakan. Iya, dia pakai kata roket. Baiklah, kita ke pengaturan. Kabur. Dan kemudian kita ke detail. Nah, ini adalah spesifikasi dari komputer yang kita gunakan. Intel 11 Gen Core i7 4 core dan RAM 4 GB, tapi karena ini dialokasikan dulu yang lebih jadi 3,8. Nama device Ubuntu, kita cek update. Kita tanggalnya masih error nih teman-teman. Kita ke tanggal date and time.
Banyak banget. In this silence, baby, let me. Notification time zone. Drop semua anjing. Mainin kita region and language. Format Thailand. Oh sorry maaf. Pantasan Thailand. Kita ke United Kingdom. Monyan Don. Language. Format United Kingdom. Pokoknya iya lubang udara nanya. Jangan terlalu di atas aja, terlalu di Mana? Tutup mah bagian atas. Mana? Power system. Nah, sistem monitor. Masih. Memori yang terpakai 1,7 GB dari 4,1 GB. Modal file system. Ini 100% semua. Prosesmu aman. Proses Resource aman. 4 core game pakai 4. RAM 4 GB. Karena ini laptop gaming, ini 4 core saja. 4 core aja. Lancar kamu. Set. Asal native ya mah, jujur. Ya baiklah teman-teman, untuk instalasi Ubuntu kita telah berhasil menginstalnya teman-teman. Kita ke ini saja mas. Mana bisa kalian langsung kita ke scriptnya nih. Ke terminal mana terminal? Oh untuk shortcut terminal. Oh sorry. Shortcut terminal. Enggak. Jangan. Kita ke terminal saja. Construction. Mana terminal ini? Pertama ke QC aja. Shutdown. Power off. Oke, siap. QC kan? QC aja. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, baiklah instalasi dari Ubuntu desktop telah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan karena dalam video ini sangat banyak kekurangan. Sangat banyak kekurangan. Jujur sekali. Baiklah teman-teman, recording hari ini kita stop aja. Kita tutorial selanjutnya. Bye bye. Nah, udah selesai. Terima kasih teman-teman yang udah stay di video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.